Sekarang kita sudah bersama salah seorang yang membentuk salah satu komunitas. Bukan salah satu, tapi dua komunitas, yaitu komunitas Wong Gerot dan komunitas Pantomim. Di sebelah kita Wak Dola. Halo Wak Dola, apa kabar? Wak nak ngelawak baik-baik ini. Wak, kita nak nanya nih seputar pantomim. Apa sebenarnya pantomim itu? Dan berapa anggota pantomim sekarang main klub ini? Pantomim adalah seni gerak gestur tubuh yang bercerita tanpa suara, yang itu pantomim murni ya. Ada sekarang juga pantomim itu sudah dimodifikasi dengan komedi, dengan komedi musikal, ada juga dengan mini kata, ada juga pantomim dengan teatrikal. Jadi pantomim kami itu personilnya lebih kurang banyak sih, ada 7 orang yang utama yang aktif ya. Yang pasif ada sekitar 30 orang. Ngapola Wak Dola ini tertarik nih kan untuk ngembang ke grup pantomim di Kota Palembang? Berpantomim kan dikit, jadi kami pengen meluaskan pantomim itu di Palembang, itu baik, dan pengen kembali menghidupkan aura berkesenian di Palembang. Mengenal kostum dan riasan wajah seorang pantomim yang sangat unik dan khas. Apakah itu suatu keharusan? Sekarang ini banyak yang lagi tren ya. Ada makeup joker kan. Padahal joker itu ada hubungan dengan badut ya. Nah, kami pantomim beda dengan badut. Badut konsepnya ada permainan, ada kata-kata juga kadang. Tapi kalau pantomim memang tanpa kata-kata, gerakan. Ada ini keahlian khusus enggak, Pak? Harus misalnya tuh syarat atau keahlian khusus yang harus kita miliki untuk ikut gabung kayak itu? Yang pertama harus pede, yang kedua harus menyukai seni, yang ketiga punya kesukaan dalam dunia gerak dan komedi. Wah, ada rencana ke depannya dak untuk apa? Untuk komunitas pantomim Wak nih, ada rencana dak? Untuk pantomim ya? Membuat sebuah pentas tunggal. Kita sekarang nanya tentang teater, Wak. Apakah kesenian teater itu, adakah ciri-ciri tertentu kesenian teater yang berasal dari Kota Palembang? Jadi kesenian teater tradisional ada Dol Muluk dan bangsawan. Nah, setahu saya Dol Muluk itu murni kesenian tradisional. Kalau bangsawan sudah diadaptasi dengan cita modern. Menurut Wak sendiri nih, Wak ini lebih ke teater modern ataukah teater tradisional? Saya ke kontemporer. Kontemporer. Iya. Jadi bisa ke modern, ke tradisional, dan bisa digabung. Kalau minat, Wak, menurut Wak, cak mano minat wong Palembang tentang teater? Ada sekitar 450 orang, ada siswa-siswi yang datang bergabung dengan ada 15 tim ya yang bermain dalam parade teater. Ini minatnya kan luar biasa kan di Palembang dan bahkan di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan sayangnya beberapa kabupaten kota jarang mengekspos ya pementasan-pementasannya, padahal mereka ada sih ya. Menurut Wak, apa sih yang harus dimiliki seorang aktor untuk menjadi aktor atau aktris yang di pucuk panggung teater? Harus dimiliki seni peran yang dipelajari, terus vokal yang bagus. Vokal yang bagus ini bukan nanti biar harus merdu, bukan. Penataan intonasi. Wak, harapannya untuk teater yang Wak bentuk ini apa harapan Wak ke depannya? Saya itu pengennya anak-anak ngumpul kan, seperti saya lakukan itu, membuat parade bersama tim-tim lainnya agar asana dunia teater itu nyaman kalau berkarya. Jadi teater itu menjaga orang untuk lebih mempelajari attitude yang benar. Sekarang di sebelah Wanto sudah ada salah seorang konten kreator yang ada di Palembang. Benernya. Yang tentunya, oh salah ya, di sebelah sini. Yang tentunya
sudah sangat dikenal di kota Palembang. Siapa dia? Ini dia Kak Amir Meletek. Apa kabar Kak? Wah, luar biasa. Ngapa sih kakak ngebentuk suatu kumpulan atau konten kreator? Cak ini toh, kita tuh tak bisa dewan toh. Iya benar-benar. Harus ada videographer, harus ada editor, dan yang paling penting ada kawan kolaps. Iya. Ya kan, kita punya ide hebat, tapi kita sedewean ya pakai tripod baik kan tidak seru gitu kan. Nah akhirnya berpikiran lah, cak mana caranya sih bentuk tim. Terus juga kan kalau kita memang serius nak fokus berkarya, kita harus benar-benar siapin segala sesuatunya, benar. dari siapa marketingnya, siapa videografernya, dan yang lain-lain. Kalau konten kreator ini kan biasanya kan kita ada misalnya dalam sebulan, seminggu atau setahun tuh bisa sering kumpul kan, atau hari ini ngumpul atau besoknya ngumpul lagi. Nah biasanya Kak gawe apa Kak yang kalau misalnya kita lagi ngumpul itu Kak, yang digawe ke? Kalau kita kumpul itu juga tidak setiap minggu, tidak setiap hari. Biasanya minggu ketiga di akhir bulan. Nah di situ kita kejar produksi video. Jadi dalam satu hari itu bisa 8 atau 10 konten. Jadi minggu ketiga setiap hari, setiap hari minggu itu kita kumpul bikin konten. Menurut kakak konten cak mano sih supaya bisa mendongkrak popularitas YouTuber itu atau kreator itu sehingga bisa mudah dikenal? Apakah melo-meloan? Ini lagi tren ini, ayo kita melo-melo supaya hits. Apa cak mano? Sebetulnya kita harus konsisten konsisten, komitmen dan fokus dengan apa yang pengen kita bikin, apa yang ada di otak kita, apa kelebihan kita. Tidak perlu kita nak ikut tren. Misalnya trennya lagi prank, ngeprank kalau itu kan, justru itu malah jadi jadi malah jadi bumerang buat konten kreator itu dewek gitu kan, karena sudah terlalu banyak konten yang itu. Jadi kalau nak bikin konten itu ya bikinlah yang spesifik, yang kira-kira jarang ada yang melakukan itu. Kalau misalnya kita pikir dari ngebahas dari YouTube jadi yang terkait dalam kebijakan YouTube misalnya dari ada selalu berubah kan, gimana sih kakak ngatasinya? Nah sebetulnya itu malah justru jadi tantangan buat kita gitu. Nah kalau kita sukses dalam mengatasi kesulitan itu, kita akan jadi masternya, ya kan? Ada istilahnya to break the rules you must master them. Jadi kalau untuk jadi matahkan aturan yang ada, kau harus jadi masternya dulu. Itu yang paling penting. Kalau rencana kedepannya Kak untuk konten kreator kakak, YouTube kakak, ada rencana enggak? Collab sama Wanto. Dia nih. Iya, terutama untuk konten-konten daerah. Konten daerah kita main ya, memang sebenarnya udah lama tuh pengen ngangkat konten daerah karena khususnya Sumsel itu jarang nian, bahkan bisa dikatakan ada, tapi masih mereka belum masuk ke ranah media sosial gitu kan ya. Kayak Dol Muluk gitu kan, kayak banyak lah budaya-budaya kesenian-kesenian Palembang yang masih perlu banyak digarap oleh konten kreator. Itu rencananya pengennya cak itu sih. Mudah-mudahan itu ya. Sukses itu. Sekarang di sebelah Wanto sudah ada ketua dari komunitas Dangdut Palembang. Kita langsung sapa saja Kak Aris, apa kabar? Waduh, luar biasa. Sejak kapan sih berdiri komunitas Dangdut kita ini? Berdirinya sejak tanggal 12 bulan Desember tahun 2012. Apa sih yang melatar belakangi Kak Aris untuk mendirikan komunitas dangdut? Melihat para penyanyi-penyanyi yang hobi nyanyi lah di Palembang aku lihat mereka tuh ndak ada wadah yang benar gitu kan. Para anggotanya gimana? Ngapo tertarik untuk bergabung di komunitas ini? Kalau kami ya yang pastinya ya memang hobi dangdut, dan terus juga kita punya bakat di dangdut, anak-anak kasihan ya kita kumpulkan. Kebetulan dengan adanya wadah fantastik ini bisa yang punya ilmu bisa melatih anak-anak ini dangdut. Beliau udah punya single, ada 2 single lagunya dan sebentar lagi single ketiganya akan keluar. Akan rilis. Dangdut, lagu dangdutnya ciptaan Kak Aris. Iya. Nyanyi ke berapa bait? Boleh? Pasti bagus ini suaranya. Oh, dengar ke dulu.
kekasihku, pujaanku, mengapa kau tinggalkan diriku sendiri. Kak Aris, kalau untuk anggota Dewe ini ada berapa anggota ini dari komunitas dangdut ini? Kalau untuk di wilayah Palembang sekarang ini anggotanya ada 72. 72 yang di Palembang. Yang di Palembang. Yang di luar Palembang berarti ada juga. Pokoknya jumlah keseluruhan 170 lebih lah. Lumayan banyak ya. Banyak nih, yang luar biasa. Kak, apa saja yang telah didapat dari komunitasnya, apa yang sudah didapat? Yang jelas yang didapat tuh silaturahmi dengan anak-anak ya, terus bisa membimbing mereka untuk bernyanyi dangdut yang benar itulah yang didapat. Tapi yang Wanto dengar ternyata komunitas dangdut ini membuat artis-artis sampai ke nasional. Itu siapa Kak kalau boleh tahu? Oh, ada Tria Akademi 2. Oh, itu dari komunitas Fantastik ya, juga. Terus ada Poppy, ada Akademi 4 ya. Menurut Kak Aris, apa sih yang membuat lagu dangdut itu spesial? Mungkin cengkoknya ya. Cengkoknya barangkali ya, daripada genre-genre musik lain ya. Kurasa cengkok lagu dangdut tuh spesial banget gitu. Cara menyanyikannya. Coba cak mana cengkok dangdut yang dari suara Kak Aris? Aku nak dengar. Merah, lebih baik merah, tanda luka di dada. Itu. Tepuk tangan dong. Itu lagunya sedikit tapi cengkoknya luar biasa. Nah, Cek ada gawe buat kalian. Ini program baru yang ada di Indosiar Sumatera Selatan. Jadi pokoknya ini produksi Bintang Production. Kalian harus nonton. Nonton? Sudah tuh nonton apa lagi? Harus nonton ya. Kita ado gawe di sini, Hulu Kilir. Jadi kita akan keliling-keliling. Ado gawe dia. Ado gawe pokoknya. Pokoknya wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Kita lagi keliling-keliling ya. Kemana Be? Kemana Be? Ke luar negeri. Ke Kuning juga lagi. Ke tempat Mangsam lagi, ke Lahar, tempat Mang ke Tanjung Eri, Seri, pokoknya. Sundari. Ayo. Ayo, kata gawe.